Selin adalah wanita yang saya kenal, dia kuat. Ya. Di kursi kejujuran ini bukan hanya saya, bukan hanya Ayu Dewi, tapi satu Indonesia ingin tahu isi hati kamu setelah hal besar yang sudah kamu lewati kemarin. Kamu siap untuk kita tanya-tanya? Selin, sebenarnya saya tidak mau mempertanyakan ini sama kamu karena sedikit banyak saya pernah dengar cerita dari kamu. Alasan konflik di antara Selin dan Stefan William harus berpisah, apakah adanya orang ketiga atau karena faktor ekonomi? Kalau kamu pun punya jawaban yang lain, silakan. Gini, kalau aku mungkin kurangnya dari kita untuk berkomunikasi kali ya. Kali dalam satu hubungan, apalagi rumah tangga, komunikasi itu adalah dasar pegangan yang penting, ya kan? Steven adalah laki-laki yang baik dan terbaik yang pernah aku temuin. Sebenarnya itu gak mau nangis, naon. Itu adalah manusiawi. Iya. Aduh. Jadi jawabannya adalah? Gak dua-duanya. Mungkin karena ketidakcocokan aja. Jadi bukan karena faktor ekonomi dan bukan karena ada orang ketiga. Enggak. Ada faktor lain yang mungkin kamu tidak mau ungkapkan di sini? Apapun yang terjadi antara aku dan dia, biar itu jadi antara aku dan dia aja. Kita hargain jawaban Selin dan apakah dia jujur. Kita lihat. Silakan. Kursi kejujuran. Oh. Ternyata lampunya berwarna merah. Aku tidak memaksa, tapi karena ini keluarnya merah. Aku nggak, sorry Selin, aku nggak akan paksa kamu untuk bilang iya atau tidak. Stefan adalah ayah yang terbaik untuk anak-anak. Iya. Dan kalau tidak salah kan kita sempat ngobrol waktu itu, terus paling Selin cerita, kadang-kadang anak-anak tanya, Dedi kemana mami gitu. Yang pastinya kalau anak-anak itu kan berat ya. Kalau anak-anak tuh, ya sekarang yang aku tangisin tuh bukan karena pribadi seseorang itu gitu, tapi karena kenapa aku gagal menjadi orang tua yang bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak aku. Aku gak nangis, dan aku gak mau orang-orang tuh berpikir aku nangis tuh karena tersakiti. Enggak, aku gak tersakiti. Ini adalah keinginan kita berdua. Cuman aku ya, biar gimana juga dia kan ayah dari anak-anak aku. Ya pastinya aku sedih aja sama aku. Sedihnya tuh cuman karena anak-anak aja sih. Iya. Tapi enggak kok, kamu bukan orang tua yang gagal. Semua itu kan proses belajar, ya. Mungkin emang proses belajar Selin seperti ini, mungkin beda sama orang-orang lain, tapi bukan berarti kamu adalah orang tua yang gagal. Selama kamu bisa selalu melihat anak-anak, melihat matanya anak-anak dan anak-anak masih bahagia dan selalu manggil kamu mami, tanya ini, tanya itu. You are a great mother. Selin, bagaimana keadaan anak-anak kamu sekarang? They don't know what happened sebenarnya kan. Mereka masih kecil, mereka belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Tapi aku selalu berharap yang terbaik, tapi juga bersiap untuk yang terburuk. Whatever will be, will be. Selin menjawab dengan tersenyum, Raffi. Itu menunjukkan bahwa apapun yang terjadi dia akan selalu menjanjikan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Mungkin bukan kesempurnaan, tapi kebahagiaan yang seorang ibu bisa berikan ke anak-anak. Semoga kita semua diberikan kekuatan karena pengorbanan demi cinta pastinya tidak akan pernah berakhir, apalagi untuk buah hati kita dan buat anak-anak. Kita doakan yang terbaik untuk Selin, tepuk tangan sekali untuk Selin. Peraih Silet Awards 2021 kategori Asmara Tersilet adalah Selin Evangelista. Selalu terlihat kuat,
senyum menjadi senjata andalannya. Wow, terima kasih. Asmara itu luas ya menurut aku. Cinta dan kasih sayang. Bisa juga untuk pasangan dan keluarga. Dan asmara itu selalu melekat dengan kenangan. Ketika kenangan itu sedih dan senang. Dan ketika bahkan kita disakiti oleh orang yang paling kita cintai sendiri. Aku belajar untuk membalasnya dengan melemparnya dengan sebuah bunga meskipun kita sakit. Tapi jangan lupa, meskipun kita ngelemparnya dengan bunga, potnya ikutan. Makasih. Kalau gue lihat lu kayaknya kenapa kelihatannya sedih aja gitu. Kenapa Udah nggak mau sedih lagi kita sekarang udah harus happy dong. Ya udah kalau gitu gue kasih pantun satu buat lo boleh. Boleh banget. Minum jamu di atas bangku, Cakep, beli anting-anting banyaknya selusin. cakep. Kalau kamu mau sama aku, ayo ting-ting aku putusin. Gue ini termasuk laki-laki yang apa? Yang banyak bininya. Kenapa? Yang banyak bininya? Sebetulnya gue nggak pernah banyak bini loh. Nggak banyak lah, 4 mah nggak banyak. Enggak, bini gue cuma satu A, satu B, satu C, satu D. Satu di Kuningan, satu di Ciganjur, satu di mana ya? Iya. Oke. Jadi Oke, apa sih selain pakai pantun tuh rahasianya biar di rumah tuh adem gitu. Di rumah yang mana dulu nih? Adem nih. ya sebetulnya rahasia gue cuma satu di kumis. Oh, di kumis. Di kumis. Jadi kalau istri gue, sebetulnya gue ada satu kelebihan. Kumis gue nih, gue beruntung banget ada kumis. Soalnya gue kalau nggak ada kumis, ngaca dari samping tuh bibir gue kayak bajai Salemba gitu. Lebih licin kayak jalan tol ya. Jadi mungkin ya. monyong. Jadi ya yang penting kita kan sebagai laki-laki apa adanya kita bicara. Oh, berarti rahasianya di kumis? Di kumis. Kesel aku mah baru dikasih tahu sekarang. Tahu gitu aku Kenapa? cari opi kumis. Bisa aja kamu. Aduh, lemes sampai saya. Abang. Rambut rontok nggak apa-apa, yang penting kumis lebat. Iya, jadi kita sekarang sama-sama harus menatap masa depan. Itu yang paling terpenting. Ya benar, kita semangat untuk menatap masa Ya, depan. itu yang penting. Tapi nanti dulu nih, sama-sama menatap masa depan, kita berdua, abang kira-kira mau nambah lagi enggak? Oh, enggak. Enggak? Enggak. Kenapa, sorry. Bang? Enggak, soalnya saya setiap nambah pasti kumis saya rontok.